Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Aditya Narendra selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen, dan juga rekan-rekan saya sekalian yang mungkin akan mempraktikkan video ini akan tayang di YouTube. Pada siang kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsumen behavior atau perilaku konsumen dalam tren electronic vehicle, atau bisa dibilang mobil elektronik atau mobil motor elektrik. Saya Bagus Arya, ada teman saya yaitu Saya Ananda Ayuning-Tias dengan NIM 10123100005. Wanis Walaili Ratsmadani dengan NIM 101231175. Saya Marcella Zalianti dengan NIM 101231039. Kali ini saya akan menjelaskan langsung saja terhadap ke poin pembukaan pertama, tren mobil EV. Nah, tren mobil EV ini diawali dari insentif oleh pemerintah, yang dimana mereka sudah melihat go green sebagai salah satu solusi untuk mengurangi polusi. Nah, produsen terbesar secara global yaitu market China memiliki sumbang adil terhadap perilaku konsumen dan penjualan sebanyak 60%. Hal ini bisa akan terus berkembang apabila teknologi semakin maju dan biaya produksi apalagi pembuatan baterai semakin murah. Saya yakin China bisa menguasai tren EV ini secara global. Baik, ke slide berikutnya, yang dimana apa sih tantangan dari electronic vehicle ini, apa sih tantangan yang dimiliki oleh Tesla? Baik Bapak, tantangan yang dimiliki oleh Tesla sendiri ini sebenarnya sedikit cukup rumit, dikarenakan Tesla memiliki persaingan harga yang lebih tidak stabil dan lebih bisa dikatakan jauh, yang dimana dari produsen Cina memiliki Beyond, kemudian ada Wuling dan sebagainya, dan mungkin merek sekarang tuh Nia. Mereka memiliki harga yang lebih murah dengan kualitas yang 11-12 dengan Tesla. Sedangkan Tesla harga segitu dengan pajak impor dan ekspor yang telah mereka tetapkan sekarang, itu akan menjadi suatu pilihan yang sulit bagi konsumen untuk mencoba produk mereka. Terutama sekarang US telah mencabut sebuah operasi dana insentif sebesar $7.500, yang dimana ini sangat berpengaruh untuk para konsumen yang ingin membeli suatu produk baru atau produk impor dan sebagainya. Baik, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagaimana Tesla memahami, mendekati, hingga proses penyerahan nilai pada pasarnya? Saya sebagai manajer Tesla menerapkan strategi pemasaran yang efektif dengan memahami dan menyesuaikan pendekatannya terhadap perilaku konsumen. Dengan mentargetkan individu yang peduli terhadap lingkungan, Tesla mampu menciptakan hubungan yang kuat antar produk dan nilai-nilai konsumen. Saya mendapatkan sumber ini dari Blackbird Studio. Tesla membangun kesadaran merek melalui peluncuran produk yang viral dan melalui media digital. Mereka memastikan pesan tentang inovasi dan berkelanjutan mudah dan dipahami oleh pasar. Kesuksesan Tesla bukan hanya karena produknya yang canggih, tetapi karena strategi pemasaran yang berakar pada pemahaman yang mendalam terhadap perilaku konsumen. Dengan menyasar segmen yang tepat dan memberikan nilai yang sesuai kebutuhan mereka, Tesla berhasil membangun loyalitas dan memperluas pasar secara global. Sumber by Blackbird Studio. Yaitu membuat kajian bagaimana perilaku pasar mobil listrik dan pasar potensial Tesla pada 10 tahun mendatang. Yang pertama yaitu strategi inovasi Tesla. Nah, berdasarkan informasi dari laman Wikipedia, Tesla sedang mengembangkan kendaraan otonom tanpa setir bernama Cybercab yang direncanakan mulai diproduksi sebelum tahun 2027. Nah, ini merupakan bagian dari visi Tesla untuk mendominasi pasar robotaksi dunia.
Sementara itu, dalam artikel Barron's berjudul Waymo versus Tesla in Self-Driving Race yang dapat diakses di barrons.com, tertera bahwa teknologi full self-driving Tesla menjadi ujung tombak untuk memenangkan persaingan. Pasar layanan robotaksi sendiri diprediksi mencapai nilai dari lebih dari 1,2 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2040. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Tesla bukan hanya fokus pada penjualan mobil, tetapi juga pada penguasaan layanan mobilitas masa depan. Selanjutnya yaitu mengenai proyeksi 10 tahun ke depan. Nah, pada laporan tahunan dari Bloomberg New Energy Finance atau Bloomberg NEF yang dapat dibaca di about.bnf.com disebutkan bahwa penjualan kendaraan listrik akan terus meningkat hingga tahun 2035 dengan negara berkembang seperti India, Indonesia, dan negara-negara Afrika menjadi pasar potensial baru. Selain itu, pada laman Reuters dilaporkan bahwa lebih dari 100 merek EV di Cina, hanya sekitar 15 merek yang diperkirakan akan bertahan hingga 2030. Nah, konsolidasi ini menandakan bahwa persaingan akan semakin ketat, namun juga memberikan peluang bagi Tesla jika mampu bersaing dalam hal harga dan efisiensi produksi. The fact that volatility is on the low side. It's kicking up today because of the 3-in-1 hit to the news, the sell the. We've got that buy the big beautiful bill, sell the signing into law. That's on the table. Tariffs are now back on the table, and Elon Musk has made good on he has dropped coming into today. So gold, where has gold gone? Well, gold's dropping again because gold is a risk-on asset. And it is also dropping because of the uncertainty that came out of the weekend. This is an interesting chart, and I want to show you the differences. What gold really came up, and it hit its all-time high back in April. Okay, it hit it again in May, and then it hit it again in June. So we hit a triple top. Now, that's typically a bullish sign if we hit the top 3 times and we come back again. Here's the thing. We have not come back yet as GLD has moved down. It's in the 305 area. So it's off a few percentage points from its all-time high. What has happened since then? We've got separation between the 50 but then more importantly, if you take a look and see, the trend is still up. We don't have any real seasonality. There's no bullish seasonality in gold. There's no bearish seasonality. Those all-time highs we're seeing. But the difference is that when it hit its all-time highs, volatility was an all-time high too. Since then, we've moved sideways. What has happened since then? We're still close to the all-time highs, but volatility has dropped considerably, right? This has not changed yet. Whether that causes a change in the price of GLD, we will see. Oil, since then, we've dropped back down. So we've gone from year-to-date lows down here at 62 to year-to-date highs up in around the 84 level. Back down, we've reverted back to the mean. Since then, we started a move slowly to the upside. Oil is starting to move higher. However, I see the seasonality coming off of oil sometime by the end of next week. All right, by the end of next week, that 5-month seasonal pattern, bullish pattern in oil, gone. It's done until next year. And then finally, wanted to share with you the Mag 7. Video ini menggambarkan bahwa Tesla tengah menghadapi tantangan besar akibat tarif perdagangan baru dan ketidakpastian politik di Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada penurunan harga saham dan munculnya kekhawatiran di kalangan investor. Namun, Tesla merespons dengan strategi jangka panjang yang berfokus pada inovasi teknologi, khususnya pengembangan robotaksi dan otomatisasi penuh. Selain itu, perusahaan juga mendiversifikasi produksi secara global guna mengurangi resiko rantai pasok yang terlalu terpusat.
Meskipun tekanan jangka pendek cukup berat, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Tesla tetap memiliki peluang besar untuk bertahan dan terus memimpin pasar kendaraan listrik dalam 1 dekade mendatang. Nah, kombinasi antara visi jangka panjang, keunggulan teknologi, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika geopolitik menjadi kunci ketahanan perusahaan. Nah, berdasarkan data dan tren pada pasar yang ada, diproyeksikan bahwa pasar mobil listrik akan tumbuh pesat dalam 10 tahun ke depan. Nah, Tesla masih berpotensi menjadi pemain utama, namun harus mampu mengatasi tantangan dari produsen Tiongkok, risiko kebijakan domestik, serta ketergantungan pada impor baterai. Nah, strategi masa depan, Tesla harus mencakup produksi kendaraan yang lebih terjangkau, percepatan adopsi teknologi full self-driving, dan ekspansi pasar ke negara-negara berkembang. Nah, jika strategi ini dijalankan secara efisien dan konsisten, Tesla tidak hanya akan terus menjual mobil listrik, tetapi juga memimpin transformasi ekosistem mobilitas global di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa yang akan saya lakukan apabila saya menjadi manajer pemasaran Tesla. Tetapi sebelum membahas terkait hal tersebut, saya akan melanjutkan pembahasan di materi sebelumnya, mengapa Tesla itu belum sepenuhnya diterima di pasar mobil listrik di Indonesia. Jadi berikut alasannya mengapa Tesla itu belum sepenuhnya diterima di Indonesia. Yang pertama, dilansir dari detik.com pada 11 Maret 2020 bahwasannya penjualan Tesla di Indonesia ini masih terbatas dan masih melalui importir umum. Sehingga hal tersebut membuat harga Tesla ini sangat mahal di Indonesia sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, dilansir dari merdeka.com pada 20 November 2024 bahwasannya Tesla diklaim kalah saing dengan brand China. Seperti merek BYD itu mendominasi pasar IF di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 49%. Sehingga hal tersebut membuat Tesla itu kalah persaingan sehingga masih belum bisa menguasai pasar mobil listrik di Indonesia. Nah, selanjutnya setelah mengetahui alasan mengapa Tesla belum sepenuhnya menguasai pasar mobil listrik di Indonesia, berikut adalah hal-hal yang akan saya lakukan selaku manajer pemasaran Tesla. Yang pertama, saya akan melakukan kemitraan infrastruktur dengan pemerintah Indonesia dan juga PLN. Saya sebagai manajer pemasaran Tesla akan menjalin kerjasama strategis dengan PLN untuk memperluas jaringan SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum di kota-kota besar dan jalur utama seperti tol Trans Jawa. Kolaborasi ini mencakup pembangunan supercharger Tesla, penyediaan listrik, serta integrasi sistem pembayaran melalui aplikasi guna memberikan kemudahan bagi pengguna. Di sisi lain, saya juga akan melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kebijakan pembebasan bea masuk kendaraan listrik impor atau CBU sebesar 0% seperti di Thailand. Hal ini harapannya bisa menjadi win-win solution antara pemerintah Indonesia dan juga Tesla, di mana pemerintah Indonesia nantinya akan memperoleh pendapatan dari pembangunan pabrik atau dari investasi Tesla di Indonesia. Dan Tesla akan mendapatkan pendapatan dari penjualan mobil listrik di Indonesia, di mana hal tersebut dapat memperluas. Lalu yang kedua, saya selaku manajer pemasaran Tesla akan melakukan kolaborasi riset dan hilirisasi baterai. Tesla akan bekerja sama dengan BUMN seperti Indonesia Battery Corporation atau IBC, Pertamina, PLN atau MindID maupun pemain lokal swasta dalam mengembangkan riset dan teknologi baterai IF, khususnya tipe NCMA, Nickel, Cobalt, Manganese, Aluminium. Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup pembangunan pabrik prosesor baterai, yaitu bahan antara yang dibutuhkan untuk membuat katoda baterai yang bertujuan agar Tesla dapat memastikan pasokan bahan baku baterai tetap stabil, berasal dari sumber lokal, dan memenuhi syarat kandungan lokal sesuai regulasi di Indonesia.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi wawasan baru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.